Shalom, perkenalkan nama saya Cynthia Cecilia Kando dengan NIM 2214201035, kelas A2, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia, semester 2. Saat ini saya akan mempresentasikan video yang saya buat dengan materi hipertensi. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dengan mata kuliah farmakologi keperawatan dengan dosen pengampu apoteker Merdi R. Kansil, S.Pharm, M.Kes. Pengertian hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Patofisiologi. Patofisiologi terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzim atau ACE yang memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Etiologi. Berdasarkan etiologi, hipertensi dapat dibagi menjadi hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Faktor risiko hipertensi dapat berupa faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia dan jenis kelamin, serta faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti berat badan. Manifestasi. Manifestasi klinik menurut Merdekwati et al. 2021 muncul setelah penderita mengalami hipertensi selama bertahun-tahun. Gejalanya antara lain yang pertama, sistem saraf pusat rusak, yang kedua, sakit kepala oksipital terjadi saat bangun pagi akibat peningkatan tekanan intrakranial disertai mual dan muntah. Epidemiologi. Epidemiologi penyakit hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang memberi gejala yang berlanjut untuk suatu target organ tubuh sehingga timbul kerusakan lebih berat seperti stroke untuk otak, penyakit jantung koroner untuk pembuluh darah jantung dan untuk otot jantung. Terapi farmakologi hipertensi. Terapi farmakologi hipertensi termasuk program terapi obat-obatan yang dapat mengurangi nyeri. Terapi non-farmakologi hipertensi. Terapi non-farmakologi hipertensi meliputi bimbingan antisipasi, relaksasi, distraksi, biofeedback, hipnosis diri, mengurangi persepsi nyeri, stimulasi kutaneus. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.
Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.